langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali tentunya di hari ini. Kita akan membahas berbagai topik-topik menarik yang juga akan mengajak Anda untuk bisa beratensi di 24644 serta di via WhatsApp kami di 081 1399 9790. Pagi ini pendengar dalam dialog Hai Bali Ken Ken, kami akan mengajak Anda untuk membahas begitu ya tentang topik kita di pagi hari ini terkait dengan air bersih, di mana air bersih ini merupakan hal yang sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan bagaimana kemudian untuk distribusi air bersih di Kabupaten Buleleng ini, apakah sudah semua masyarakat atau lapisan masyarakat tercover dengan adanya air bersih ini, dan bagaimana capaian-capaian yang sudah dicapai dan tantangan-tantangan apa yang dihadapi dalam distribusi air bersih ini. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Bapak Inyoman Suwirte STMSI. Om Swastiastu Bapak, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih sebelumnya sudah hadir Bapak, menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk menyapa pendengar RRI. Iya, sama-sama. Kami ucapkan terima kasih juga kepada RRI. Iya. Baik, pendengar, kami juga nanti akan mengajak Anda untuk bisa ikut beratensi, berbicara, kemudian juga mungkin menyampaikan hal-hal yang ingin Anda sampaikan terkait dengan capaian air bersih di Kabupaten Buleleng ini, begitu ya. Kami nantikan untuk atensi Anda di 24644 di via telepon dan juga di via WhatsApp di 081 1399 9790. Baik, Pak Nyoman, ini menarik ya Pak, kalau kita berbicara tentang air bersih, di mana memang air bersih ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kita tahu juga bahwa beberapa kali di beberapa musim Kabupaten Buleleng juga mengalami krisis air bersih di beberapa daerah. Nah, sejauh ini sepanjang tahun 2024 begitu mengawali tahun 2025, kita akan berbicara sedikit di tahun 2024 ini, bagaimana Pak capaian distribusi air bersih dari Perumda Tirta Hita di Kabupaten Buleleng ini? Silakan Pak Nyoman. Baik Bu Rizka, sebelum kami menyampaikan apa yang tadi katakan topik kita pagi hari ini adalah capaian distribusi air minum ya di Buleleng ya. Jadi yang pertama, mari kita senantiasa panjatkan puji syukur ya kepada Desa Yang Mulia Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa sehat lah, tentunya pemirsa dan kita RI di sini ya, termasuk kita dari wakil Perumda, berkesempatan bisa berkomunikasi langsung, interaktif ya, antara RI kemudian dengan Perumda, tentunya dengan masyarakat ya. Kemudian sebelum kami masuk ke capaian pelayanan distribusi, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari aspek regulasinya ya. Jadi sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2020 tentang perusahaan daerah air minum Tirta Hita Buleleng ya. Dan kuda merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 122 tentang SPAM ya. Sistem penyediaan air minum. Jadi berangkat dari situ kami Perumda memiliki visi ya, kemudian tujuan di situ ya, tujuan Perumda ini lain adalah menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat Buleleng khususnya ya. Dari itu kita memiliki visi menjadi salah satu Perumda air minum terbaik di Indonesia yang sehat, mandiri, inovatif, kemudian lestari dan etika, the smile ya. Berlandaskan falsafah Trita Krana ya. Nah, beranjak dari visi itu kami juga memiliki misi yang sebagai pensupport visi tersebut, menyediakan minum yang memenuhi kualitas, kemudian kuantitas dan kontinuitas yang dapat dipertanggungjawabkan dengan pelayanan prima. Nah, ini menjadi pijakan kita untuk meningkatkan pelayanan minum kita di Buleleng ya. Tadi apa yang Mbak Rizka sampaikan, capaian utama Perumda Air Minum dalam pendistribusian air di Buleleng tidak terlepas dari infrastruktur yang ada Mbak Rizka. Yang pertama mungkin capaian kita dari jaringan pipa kita
saat ini sudah mencapai panjang kurang lebih 928 km, Mbak Rizka. Nah, di tahun ini dari 23 sampai 24 Desember terakhir kita sudah mengembangkan jaringan pipa sepanjang 22 kilo lebih, Mbak, untuk memenuhi akan cakupan layanan kita di seluruh cabang kota ya. Karena kita juga memiliki 5 cabang yang ada, yakni cabang Grogak, kemudian Musung Biu, Seririt, kemudian cabang Kota Singaraja, dan kemudian cabang Kubu Tambahan. Serta juga di daerah wilayah kita yang ada di selatan ada unit Pancasari, Mbak Rika. Kemudian di timur terjauh Tembok ada unit Sambirenteng ya. Itu sudah disampaikan, pipa kita lumayan juga ya untuk memenuhi itu. Yang kemudian berikutnya mungkin kita juga melakukan kegiatan penggantian water meter, Mbak Rika. Jadi water meter ini sangat memberikan support terhadap kilang air kita ya. Di tahun ini kita sudah melampaui target penggantian water meter ya, yang sudah berumur 5 tahun sebanyak 7.099 unit ya. Jadi di sana kita ganti untuk memberikan kepastian terhadap air yang digunakan masyarakat ya. Tidak ada loss bocor di situ. Kemudian juga kami menangani keluhan pelanggan terutama kebocoran pipa ya. Karena saking luas panjangnya gitu kan. Jadi dari laporan yang masuk 100% kita bisa tangani ya. Kemudian lanjut dari sisi pemerataan tekanan ya. Jadi tekanan yang normal di air pelanggan itu harus minimal 0,7 bar. Artinya ketika air kita dilepas muncrat gitu ya. Dia tingginya 6 sampai 7 meter ya. Kalau kita punya lantai 2 itu bisa sebetulnya. Nah, begini kemudian pelanggan kita saat ini sudah mencapai 66.000 ya. Kemudian jam rata-rata layanan kita saat ini baru 23,6 jam ya. Jadi ada berapa ya 0, sekian jam yang belum bisa layani karena ada di daerah tinggi dia. Jadi untuk itu mungkin di jam-jam puncak agak close sedikit. Walaupun demikian mungkin ada pengaturan lah untuk dia bisa merata. Mungkin demikian dari capaiannya awal. Kemudian banyak capaian berarti ya Pak yang sudah dilakukan, dan tentunya masyarakat yang mendapatkan air bersih sudah semakin luas di Kabupaten Buleleng, begitu ya Pak Direktur ya. Iya, betul. Dan mungkin ini menarik kalau kita berbicara tentang air bersih tidak terlepas dari tantangan Pak, gitu ya. Tantangan-tantangan apa saja sih yang dihadapi dalam distribusi air bersih di Kabupaten Buleleng ini? Iya. Memang apa yang saya katakan tantangan memang lumayan ya. Walaupun kita hanya mengurus air ya satu hal, tapi juga ketika didistribusikan ke lokasi panjang pipa ini juga bermasalah ya. Jadi tantangan yang pertama yang kita bagaimana kita bisa memberikan pemerataan distribusi air ya. Itu yang penting kepada seluruh pelanggan. Tadi saya sampaikan dengan tekanan minimal 7 bar ya. Ini memerlukan gini. Kemudian di saat jam puncak maupun di luar jam puncak, mengingat sebaran pelanggan dan topografi ini jadi masalah sebetulnya. Karena kemudian solusi yang kita lakukan, upaya ini adalah kami lakukan yaitu dengan memasang booster pump ya. Jadi di mana titik lemah distribusi kita itu kita tembak dengan pompa sehingga titik lemah tadi itu bisa kita layani dari 23 jam yang saya sampaikan tadi. Yang kedua juga penanganan gangguan bocor pipa yang memang di jalan provinsi dan nasional ini sering menjadi kendala. Begitu laporkan masyarakat, kita kadang menulis surat perizinan karena ketika kita menggali jalan nasional ini juga akan menjadi permasalahan juga. Karena ada lintas jalan, ada izin. Nah, karena izin ini ada di nasional, jadi kita menunggu biasanya. Kadang masyarakat padahal kita ingin segera melakukan itu gitu. Namun dengan tenaga perwakilan dari pusat yang ada di pengawas jalan ini kita komunikasi di situ. Kita kerjakan dulu, tidak menunggu. Jadi izin turun ya. Karena mungkin jalan nasional ribuan kilo ya di Indonesia, mungkin berapa ini masuk sehingga kita di ini. Tapi komunikasi kita bagus dengan pengawas sehingga kita kerjakan, nanti asal setelah dilakukan pengerjaan kita kembalikan dengan spesifikasi jalan yang memang materi jalan yang ada sehingga tidak mengganggu ya. Kemudian juga tentang kita ke depan karena target nasional
kita harus menyediakan air yang siap minum gitu kan, aman diminum, tidak usah dimasak. Nah ini juga kita menyiapkan ZAM, zona air minum prima, Mbak Mariska. Jadi yang Trenggalek dengan jaringan pipa yang sudah lama saat ini, karena Perumda ini kan dari zaman Belanda ya. Ada beberapa pipa-pipa kita yang emang belum kita bisa ganti secara bertahap karena terbatas anggaran yang ada. Tapi solusinya adalah kita setiap tahun atau rinbis 5 tahun ini kita bertahap ganti secara bertahap. Sehingga nanti saat ini kita sudah bisa memberikan air layanan yang prima ya, yang SAM itu sebanyak 36%. Yang sumbernya satu dari mata air Mumul, kemudian yang kedua dari mata air yang pegunungan, dalam. Nah ke depan kita akan terus kembangkan karena menyiapkan infrastruktur yang betul-betul mensupport ya, untuk mengamankan kualitas air kita yang ada di jaringan, karena pipa 2 kan lumayan. Walaupun saat ini hasil sampling kita masih memenuhi syarat, Pak. Tapi itu harus ada manajemen kontrol yang bagus lah gitu. Mungkin itu tantangan kita ke depan. Baik. Nah ini kan sebenarnya permintaan tadi dikatakan bahwa capaiannya baru 36 ya Pak ya, sudah 36% di Kabupaten Buleleng. Artinya mendekati setengahnya dari wilayah Kabupaten Buleleng sudah tercover untuk air bersihnya. Nah apa yang kemudian menjadikan pertimbangan begitu ya, untuk sejauh mana sebenarnya masyarakat ini bisa mengakses terhadap air bersih? Tentu saya yakin permintaannya pasti banyak begitu ya Pak Dirut ya. Tapi bagaimana kemudian mengukur masyarakat ini yang didahulukan atau tidak untuk bisa memeratakan penyebaran air bersih di Kabupaten Buleleng, Pak Direktur? Baik Mariska. Jadi ini pertanyaannya menyambung ya, tapi merujuk kepada peningkatan layanan luar biasa ya. Jadi sejauh mana akses masyarakat terdapat air bersih di Suplemen Beleng ini ya. Sebetulnya tugas capaian akses air minum ini kan ada beberapa operator, Mbak Rizka. Yang pertama kita adalah Perumda selaku Pemda pemilik daerah ya. Yang kedua ada kelompok masyarakat atau Perumda Pamdes, kemudian Pamsimas, kemudian udah ada juga Bumdes yang mengolah air minum ya. Nah, tadi malam saya juga dapat komunikasi dengan Kabid Cipta Karya bahwasanya capaian akses air minum di Beleng Perumda dengan kita itu sudah mencapai 96% yang layak. Tapi perpipaannya baru mencapai 87% ya. Jadi ada gap lagi sedikit ya. Cuman dari Perumda kita bisa berkontribusi dari 87% perpipaan itu baru mencapai 46,74% ya. Jadi kita masih kalau cakupan ya sudah oke dari pengolah-pengolah tadi ya. Kemudian sampai saat ini cakupan kita 46,74%, jumlah mencapai jumlah pelanggan kita sampai dengan Desember kemarin itu sebanyak 66.828 SR. Nah itu yang bisa kita berikan dari akses ya. Ya seperti itu. Iya. Baik, berarti memang mengutamakan sekali kepentingan masyarakat begitu ya, dengan terus berupaya untuk memastikan terjaminnya air bersih. Nah, kemudian untuk perkembangan teknologi Pak yang diadaptasi, tadi menarik yang dikatakan oleh Pak Direktur bahwa Perumda ini sudah ada sejak zaman Belanda begitu ya. Artinya ada beberapa teknologi yang mungkin diadaptasikan. Nah, hingga saat ini teknologi apa nih Pak yang masih optimal digunakan di Perumda Tirtahita di Kabupaten Buleleng ini Pak? Baik Bersika. Jadi benar ya, zaman kita digitalisasi ya. Harus kita juga mengadop teknologi yang berkembang saat ini, khususnya di bidang pelayanan air minum ya. Jadi di bidang kualitas kita saat ini telah memasang di ujung terjauh jaringan pipa dalam rangka pengamanan ZAM ini, zona air prima ya. Telah terpasang satu unit kontrol data logger ya, yang bisa mengontrol beberapa parameter ya, seperti sisa klorin ya. Karena air kita sumbernya adalah dari mata air dan sumber dalam ya. Notabene adalah kualitasnya bagus. Sekarang tinggal bagaimana mengamankan cemaran mikrobiologi ya, dengan membubuhi klorin sedikit ya. Ini yang harus ada prinsip. Makanya kami pasang logger itu untuk mengontrol pertama sisa klorin yang ada, yang terjauh itu harus 0,2 mg. Ini tidak boleh lebih, karena kalau lebih dia bisa menjadi racun, kalau dia tepat jadi obat ya. Kalau nggak ada juga bermasalah ya. Makanya sangat prinsip teknologi ini kita gunakan pasang logger ya di situ. Kemudian mengukur suhu, pH dan total sebatas terlarut.
Iya. Nah, sampai dengan saat ini sudah sekian tahun ya masih kondisi normal ya. Kemudian juga kita ada beberapa sumur bor kita ya, karena sumur bor ada yang bermasalah, ada bau dan rasa tidak memenuhi fisik ya, physical control. Kita juga melakukan pengolahan aerasi, Iya. kita memberikan kontaks kepada air dalam pengolah itu, memasukkan oksigen ke situ dengan cara kaskad sistem ya. Kemudian kita setelah kaskad sistem lalu kita lakukan karbon aktif ya, untuk menyerap toksik jika ada. Ini sekarang ada sumber kita yang 2 di cabang Grogak dan 1 yang di unit Pensari. Nah, sampai saat ini dengan masang itu memang kualitas air kita masih memenuhi syarat ya, sesuai dengan Permenkes ada. Kemudian yang kedua di distribusi kita dalam rangka menyeimbangkan tekanan, kemudian mengontrol level air di reservoir, kita juga memasang IoT ya, Internet of Things ya, yang bisa memberikan informasi secara otomatis online ya, ketinggian air di reservoir ya, itu sangat berpengaruh kepada tekanan yang kita berikan jaminan pada di ujung terjauh, kemudian juga keluar masuknya air, Mbak. Nah, dengan itu kita bisa mengontrol online walaupun kita tugas kemana-mana gitu, tinggal ini kita bisa sudah otomatis. Kemudian produktur air juga kita bisa pantau secara online, on time ya. Mungkin itu teknologi yang kita gunakan dalam distribusi ya, Troma ya. Iya, Mbak. Iya, ini menarik, berarti memang sudah ada beberapa perkembangan teknologi juga yang diadaptasi oleh Perumda begitu ya Pak Direktur ya. Kita juga akan mengundang pendengar Pak yang ingin bergabung, mungkin pendengar ingin mempunyai pertanyaan ataupun ada mungkin masukan ataupun aspirasi Anda yang ingin Anda sampaikan untuk Perumda Air Tirta Buleleng begitu ya. Kami nantikan untuk atensi Anda. Kita juga masih berbincang-bincang bersama dengan Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Hita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Nyoman Suwirte STMSI. Izin Pak Direktur kita sapa pendengar di 24644 nggih. Iya baik, ya, sudah ada bergabung. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Om Swastiastu. Iya, dengan Pak Gus ya, Pak Gus Maung ya. Silakan Pak Gus. Langsung. Om Swastiastu Bapak narasumber. Om Swastiastu Pak Bagus. Ya, ini kepala bidang teknik ya Bapak ya. Nggih, yang teknis Pak Bagus. Teknik. Direkturnya kan masih Bapak Made Lestarani masih. Masih Pak Made Lestarani Pak Bagus. Sehat ya. Iya. Nggih, sehat punya. Salam semua ya. Nggih, silakan Pak Gus. Begini Bapak, saya bagi masyarakat merasa bangga dan senang dan bersyukur ya, kita perusahaan ini dah betul-betul yang terbaik, yang terpopuler banyak dipuji di Indonesia ini. Karena mengapa air di Bali Utara ini sangat melimpah, ya sangat melimpah. Tidak bersyukur negara gunungnya ini. Kalau bandingkan kan daerah Bali Selatan, mohon maaf Pak, tidak jelas di Bandung dan semuanya semua tidak kawasan itu jauh yang ada di Buleleng itu jelas itu pakai alat teknologi pengukuran. Kalau di sini Bapak, saya ingin tahu Bapak dan teknis ini berapa mata air yang ada di Buleleng Pak pergunakan melalui PAM ya, air mumpir Buleleng. 2, berapa sumur bor yang ada di Buleleng yang Bapak pergunakan. Yang ketiga, adakah Bapak yang PAM ini mengambil air yang ada di berbagai yang ada subak-subak yang ada di Kota Buleleng ini. Jadi pembagian air yang subak maupun yang air ini. Itu yang saya pertama. Kedua, saya juga pernah satu kota saya tinggal lama, sudah darah Majabat sama Pak Bupati dan Tresnai. Ya dulu hidup mati, sekarang saya bagus ya Mbak. Dan di samping itu juga Bron yang ada di Bali Utara ini, Bron jadi gas yang ada di Bangkang Hitam tuh, sangat besar. Ya apakah itu yang paling pertama Pak? Yang itu sama kan zamannya Belanda itu.
Ya, Apakah itu yang paling pertama Bron di Bajang Sidam ini? baik, Jadi baik. yang itu Bapak, saya ingin menyampaikan yang terakhir Bapak yang ketiga. Ya, Apalagi teknologi yang sangat canggih ini Bapak. ya, ya. Ya canggih ini Bapak tidak perlu jarak curut sana kemari Pak. Dengan adanya online ini pos-pos bidang tugas yang terbawah ini terpantau di tempat kerja Bapak. Ya, baik. Dengan adanya online ini, jadi bagaimana hambatannya, bagaimana perkembangannya, kan tahu. Ya, Jadi Bapak oke. tidak capek jarak curut dengan adanya teknologi ini bisa mantau di saat penting. Dari Bapak langsung turun ke bawah. Baik. Inilah kemajuannya Pak. Apa Bapak itu Bapak laksanakan? Apakah Bapak di waktu-waktu juga situasi kondisi yang sangat ya urgen keturun ke bawah? Ini yang saya harapkan, mudah-mudahan perkembangan perusahaan perumda air minum ini bisa berkembang dan bisa melayani pada masyarakat yang baik ini. Baik. Om Santi Santi Om Rahayu. Om Santi salam rahayu Pak Gus. Iya, terima kasih Pak Gus Maung ya. Kami sudah mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan. Kemudian juga nanti kita akan tanggapi ya Pak Direktur ya. Baik, Tadi Bu Rizka. Pak Gus Maung juga menyampaikan bahwa mengapresiasi untuk kinerja dari Perumda sendiri sudah menjamin adanya ketersediaan air bersih untuk di Kabupaten Buleleng. Kemudian juga tadi berbicara tentang beberapa sumber mata air yang masih aktif untuk digunakan. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak Direktur begitu, dan juga mengatakan bahwa tadi bertanya begitu apakah memang untuk penanganan permasalahan dari aduan masyarakat itu ada upaya untuk turun ke lapangan dari pihak Perumda. Nah, nanti ditanggapi juga. Kita akan sapa dulu dua orang penelpon lagi yang akan bergabung. Baik, Bu Rizka. Pak Direktur di 24644. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya, ingin menyampaikan aspirasi atau juga mungkin ingin berterima kasih karena layanannya sudah Anda nikmati hingga saat ini. Kami nantikan untuk atensi Anda di 24644. Kita sapa kembali. Selamat pagi RRI. Halo. Om Swastiastu, selamat pagi RRI. Om Oke, Swastiastu. Bapak. Dengan Pak Narde. Narte Ariante. Narte Ariante. Silakan Pak Narte. Siapa ini, Rizka ya? Iya betul, dengan Rizka Pak. Iya. Selamat pagi Pak Fitri. Pagi Teknis. Pak Narto. Ya, nggih. bersua di udara ini. Kalau dulu bersua di lapangan di rumah saya. Iya. Nyar Tegal dan Masih ingat Pak Banyuling. ya. Terima kasih sudah ngasih tower. Bisa lancar air saya di rumah. Cuk Nggih, semua. Salam sama-sama. Pak Les. Moga Ya. sehat Pak. Bimbing anak saya di sana. Nggih, siap Nitip. Bapak. Baik, saya salut dan bangga atas prestasi perusahaan air minum Buleleng ini sudah mendapat penghargaan. Semoga bisa pertahankan dan ditingkatkan dengan pelayanan yang prima kan Pak ya. Nggih. Nah, kualitas air dan kuantitas. Saya melihat perkembangan jumlah penduduk, kemudian pemberian pelayanannya cukup banyak nanti. Nah, pertama, bagaimana dari perusahaan air minum ini mengamankan daerah-daerah lingkungan dari sumber-sumber air. Apakah ada pengamanan dengan sempadan, misalnya mata air, reservoir dari lingkungan, tidak dari penduduk, katakanlah sanitasi, kemudian dari segi penanaman pohon, ya mungkin kalau lahannya itu milik perorangan mungkin sudah dibeli atau dikuasai untuk pengamanan sumber airnya. Kedua, saya sependapat dengan Agus Maung bahwa Agus Maung itu adik saya di Mayong, mata air itu banyak sekali di Buleleng. Ya. Saya sering mandi di Pemaron, di pantai Pemaron dengan Jero Mangku, pemilik nelayan, dan saya dites kaki saya, 3 mata air. Wih, Pak Jero dingin sekali. Oh dingin iki. Nah, sudahkah dari Perum Air Minum ini mengecek di perairan pantai ini, selain yang di daratan lah, banyak menurut nelayan,
banyak mata air. Mungkin ada tim peneliti nanti, waktu dia airnya tidak besar, bisa dites. Apakah itu ditarik ke darat, reservoirnya dibuat, atau di sana. Nah, ini mungkin bisa sebagai tambahan untuk sumber air, sehingga menjaga tidak kekurangan air bersih. Nah, ini yang saya pantau waktu saya mandi, sampai ke barat katanya. Mungkin nanti dari perusahaan air minum ini mengumpulkan nelayan, bertanya, termasuk ada yang di luar masalah air itu lumba-lumba, dia tahu malamnya gimana caranya memanggil lumba-lumba dan sebagainya. Mungkin dari pariwisata untuk bisa mengajak para nelayan. Mungkin dari RRI sewaktu-waktu mungkin Persatuan Nelayan diundang bisa memberikan suatu pendapat tentang masalah perikanan nelayan di laut. Sekian, terima kasih Om Santiantio. Terima Om kasih Santi. Pak Nartarian, luar biasa sekali memberikan apresiasi. Kemudian tadi juga beliau menekankan pada beberapa sektor begitu ya untuk dimaksimalkan dalam pengelolaan air bersihnya begitu ya Pak Direktur ya. Sebelum kita tanggapi, kita undang satu lagi ya Pak ya untuk penelpon terakhir kita di sesi kali ini 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung. Ingin bertanya juga terkait dengan air bersih, kami sapa satu penelpon lagi ya. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Ketut Mariase Bondalen. Pak Ketut Mariase di Bondalen, silakan Pak. Ya, jadi Om Swastiastu Pak narasumber Pak Mangan. Om Swastiastu Bapak Ketut. Bariska, terima kasih nih. Iya, baik, silakan Pak. Kalau berbicara masalah air, memang kita tidak bisa lepas kehidupan kita dengan air. Bahkan Buana Alit kita 75% itu air, apalagi di Buana Agung. Nah, kemudian yang saya apresiasi positif apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Direktur, luar biasa. Cuma saya di daerah Bondalen Bapak Niki, hujan, panas, kok debit airnya kecil. Saya ini ambil dari air Sanis kalau nggak salah Butama. Sedangkan kalau tetangga yang ngambil air dari pedesaan atau di desa Bondalen itu lancar sekali, nyemprotnya keras. Nah, itu apa sih penyebabnya? Kemudian yang kedua, maaf Pak Direktur, dulu saya pernah jarang di rumah, tetapi kok saya tiap bulan yang kena itu 200.000 lebih saya bayar. Saya sampaikan di Kubu Tambang, Pak ini sistemnya sudah begini, orang sudah kelihatan, ya kita nggak bisa bicara. Tapi hal ini saya menjadi curiga, jangan-jangan meteran itu hanya dihitung sekali saja, kemudian dikalikan sekian, lalu jadilah jumlahnya sekian. Saya kaget waktu itu, sedangkan saya jarang di rumah. Kok sampai tiap satu bulannya itu tumben saya membayar 200.000 lebih. Nah, itu yang saya menjadi pertanyaan. Kemudian yang ketiga lagi satu Mbak Marisa. Ya, silakan Pak. Kalau ingin memindahkan meteran, mohon dibantu bagaimana sih caranya dan sebagainya. Ampure, suatu batas, suatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Sukses Mbak Rizka. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Ketut di Bondalem sudah bertanya. Nanti kita akan tanggapi dan juga nanti untuk Anda yang akan bergabung lagi kalau memang masih ada waktu kami akan sapa kembali di 24644. Sebelum ditanggapi kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat Pak ya. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
Halo, RRI. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Hai Balik Ken, dan tentunya kita juga masih bersama dengan Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Bapak Inyoman Suwirte STMSI. Masih bersama kami ya Pak ya? Ya, siap Bu Rizka, masih kita. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya tadi. Sudah ada 3 orang penelpon. Kita akan tanggapi dari Pak Agus Maung dulu di Mayong, yang juga tadi menyinggung tentang sumber mata air yang masih digunakan sampai sekarang. Kemudian juga apakah ada upaya untuk turun ke lapangan jika terjadi permasalahan. Silakan Pak Direktur bisa ditanggapi. Baik Mbak Rizka. Untuk Pak Agus Maung di Mayong ya, pertama kami ucapkan terima kasih ya. Bisa ikut merasakan bangga ya dengan keberadaan Perumda kita. Karena milik Perumda daerah ya. Ini masyarakat Pak Agus Maung ini sangat peduli ya dengan terhadap ini kondisi air ya. Kemudian tadi disampaikan oleh beliau bahwa air melimpah ya di Bali Utara ini memang seperti itu, limpah, tapi cuman dia kadang munculnya lebih banyak di bawah di pinggir pantai ya. Itu memerlukan teknologi ya. Jadi tadi beliau juga menyampaikan di selatan memang seperti itu ya, di bukit ramah masalah, tapi sering kita juga berikan kontribusi pemikiran dari Buleleng terkait dengan badan saudara kita yang di selatan. Nah, untuk di Buleleng, untuk sistem spam kita ada disampaikan bahwa ada berapa mata air yang digunakan gitu kan. Dalam identifikasi sistem air baku yang kita miliki di Buleleng ini, sebenarnya kita memiliki sumber mata air sebanyak 61 sumber, Mbak Rizka ya. Bagus banget. Kemudian juga di 61 itu kita juga menggunakan mata air 15 titik ya. Jadi ada sistem gravitasi, ada juga sistem pompa. Jadi kemudian ada juga air permukaan yang kita gunakan. Permukaan itu termasuk air kolam renang yang ada di sana juga termasuk permukaan ya. Jadi kemudian ada sumur dangkal kita juga gunakan di Grogak ya. Sumur dangkal, sumur gali gitu. Jadi jumlah sumur yang kita gunakan di Buleleng ini ada 39 titik ya. Jadi dalam operasionalnya sebenarnya sistem air baku kita ini kan menggunakan pompa yang lebih banyak, sehingga akan menggerus kos kita untuk bayar listrik ya. Sebenarnya tidak bayar air tapi bayar listrik ya. Emang karena topografi kita itu harus memang tadi saya sampaikan bisa memberikan pemerataan tekanan, jadi emang harus sistem pompa kita gunakan. Jadi kebutuhan dasar ini tidak hanya margin tapi social oriented ya, perlu ditonjolkan. Nah kemudian tadi apakah ada digunakan juga sumber-sumber subak. Nah saat ini juga kita berkolaborasi Mbak Rizka, tadi Pak Gus Maung juga ya. Jadi kita bekerja sama dengan subak-subak yang menggunakan air tanah, kemudian juga subak yang ada gigit ya. Kita ketika dia punya kelebihan air, nanti kita bekerja sama ya memanfaatkan air itu untuk kepentingan masyarakat, dan kita juga memberikan kontribusi berapa ya sehingga itu berjalan dengan baik ya. Kemudian juga subak tidak hanya subak pertanian tapi juga subak apian juga. Karena ada sumur-sumur yang peninggalan P2AT seperti di Banyualit itu ada yang digunakan hanya 2 jam ya. Satu sisi Banyualit betul airnya kecil daerah itu biasanya, dengan adanya ini kita manfaatkan kerjasama ya. Jadi syukur subak masih pengertian ya. Kita diberikan mengelola untuk kebutuhan air bersih juga termasuk beliau-beliaunya gitu kan. Kemudian juga tadi disampaikan ada lama sering gangguan itu kan, memang dulu seperti itu. Kita juga kekurangan defisit sumber, kemudian belum ada kerjasama gitu kan. Jadi sekarang sudah kita sedikit ya kurang keluhan kita. Kemudian dari sisi apakah tadi di Bron Bagang Sidam adalah yang pertama? Itu yang Bron Bagang Sidam itu dibangun tahun 77 Mariska. Yang pertama itu adalah Bron yang ada di Padang Bulio yang debitnya 10 liter awal ya, yang dibangun zaman Belanda. Sampai saat ini juga kita masih gunakan. Jadi kita punya 2 sumber di situ, yang satu Bron itu debitnya 7 liter, kemudian yang kedua yang bangun tahun 77 itu bangun debitnya hanya 3 liter. Total 10 liter. Jadi sekarang itu digunakan untuk biaya wisata juga sebetulnya. Ada orang Lancong sering juga kita sekarang berikan kontribusi kemarin di sana untuk menata sumber-sumber yang memang bersejarah ya, untuk kita memberikan edukasi juga ya Pak, untuk kita melindungi sumber-sumber yang ada, apalagi itu yang dibangun pertama ya. Kemudian juga tadi disampaikan online monitor ini sangat
penting ya. Dulu kami ketika hanya mengetahui pompa mati di Krogak gitu kan, 2 jam ke sana 2 jam balik risiko tadi. Sekarang kita punya online monitoring pompa ini, yang jelas dia hidup dulu, hidup mati. Dengan duduk di ruangan saja kami sudah mengetahui 34 gini pompa itu hidup gitu kan. Artinya apa? Ketika pompa hidup, jadi air sudah masuk ke masyarakat, tinggal mengatur di jaringan. Dulu emang benar apa kata Pak Gus Maung ini kita cara curut, jadi risiko di jalan sebagainya. Nah, syukurlah sekarang ada teknologi itu, kita sekarang dengan kejip mata sudah kita bisa lihat ya, dan bisa online gitu kan. Mudah-mudahan ke depan kita makin bisa dikembangkan lagi dalam rangka memberikan jaminan terhadap layanan di masyarakat ya. Suatu kami juga walaupun ada online begitu, kita ke bawah Mbak Rizka. Jadi melihat pemeliharaan atau misalnya ada kabel yang panas sebagainya ya, itu sehingga pasti kita ke sana tidak mencari gangguan, tapi juga merawat ya kondisi yang sudah bagus, sehingga nanti kos juga akan bisa dihemat di situ. Itu yang pertama dari Gus Maung ya. Terima kasih. Terus untuk yang kedua dari Paman Tiang niki Pak Nartarianta ya di Banyuning, sering kita berkomunikasi dan beliau sangat respon terhadap gangguan-gangguan ya. Tadi disampaikan termasuk bangga ya, termasuk pahlawan air juga beliau ya. Kemudian juga bagaimana mengamankan sumber-sumber air ya, di sempatan lingkungan, sanitasi berapa ya. Memang dalam konteks konservasi sumber air, kita selalu yang pertama melakukan penghijauan ya rutin ya, mencari momen-momen seperti hari ulang tahun khususnya pemuda kita, kemudian juga hari kemerdekaan, kemudian hari-hari sedunia ya. Minimal kita ada action di sumber-sumber area kita, menanam pohon di situ. Dan tidak hanya menanam ya, kita kontrol juga, awas supaya jangan nanti nanam 1000 mati 1000 gitu kan. Nah saat ini kita punya seperti di Danau Buyan kemarin kita juga tanam 330 di pinggir danau, kemudian unit itu yang memantau, sehingga ini tidak terlepas, tidak hanya mengambil ya, kan kita salah alam nanti gitu kan. Sudah kita lakukan, mudah-mudahan ke depan kita bisa mempertahankan konservasi ini untuk keberlanjutan sumber air kita yang tidak akan semakin turun ya, makin naik kebutuhan air kita ya. Kemudian ada lagi sedikit ini dari Pak Ketut Mariase Pak di Bondalem. Ini tadi belum ini dari mata air yang ada di Pemaron katanya. Ada 3 mata air yang kalau dicelupkan dingin itu membuktikan bahwa memang air pegunungan, tapi munculnya di laut. Saat ini juga sudah kita petakan beberapa sumber yang ada di Pemaron, kemudian yang akan kita ambil ya, tapi tentunya dengan perizinan dari BWS ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita akan cek kembali ya, terhadap untuk kita gunakan air kebutuhan baku ke depan gitu ya. Kemudian terkait dengan pariwisata mungkin mungkin peserta mengajak nelayan ya. Mungkin itu dari Pak Narte ya. Kita ke Pak Ketut Mariase di Bondalem ini untuk kenapa kalau pada saat hujan kering tetap debitnya kecil, dan juga bagaimana cara memindahkan meteran. Dan juga tadi juga Pak Ketut Mariase juga bertanya terkait dengan penggunaan air untuk masyarakat. Silakan Pak Direktur bisa ditanggapi. Baik Mbak Rizka ya, selamat pagi Pak Ketut Mariase ya di Bondalem ya. Emang sering kita temu ketika kita konteks pembinaan air desa di situ ya. Sudah dikatakan tubuh ini 70% air ya. Emang seperti itu ya, bagaimana kita jaga. Kemudian tadi beliau punya masalah panas juga. Kecil airnya gitu kan, kemudian hujan juga kecil ya. Sebenarnya panas hujan itu tidak berpengaruh kepada sumber yang kita miliki sebenarnya. Hanya pemakaian masyarakat yang turun gitu kan. Nah, terkait masa ini mungkin kan ini spam ya. Kalau bicara masa spam, bagaimana kondisi ideal di sumbernya, kemudian jaringannya, kemudian juga sistem pengolahan ataupun sambung-sambungan rumah ya. Ketika pipanya terlalu besar juga akan masalah kalau dibandingkan sumber yang ada. Ini nanti kita coba lakukan ke lapangan Bu. Jadi ini masalah ini sangat aneh ya. Harusnya hujan ini kebutuhan menurun, tentunya air pasti lancar. Ini sepertinya ini air desa ya. Nah saat ini juga di Bondalem kita juga punya beberapa pelanggan, di situ hanya 12% ya. Nanti ke depan juga ada rencana kepala desa menyerahkan sistem pengolahan desa ke kita. Tapi dia masih melakukan pemetaan Mbak Rizka. Karena di Bondalem ini ada juga stepnya sampai
tembak dengan pompa 3 kali. Ya. Tentunya kita sebagai perusahaan tidak hanya berpikir sosial tapi juga menghitung finansialnya. Kalau emang itu masih ada kemungkinan kita bisa kembangkan lah rangka memberikan air yang bagus pada masyarakat untuk tekanan dan lain sebagainya. Kita sedang merencanakan di situ untuk meningkatkan keseimbangan pemerataan air di daerah mendalam ya. Baik. Karena kita minoritas di situ. Nanti kita tetap berkolaborasi kepada desa ya untuk melakukan pendekatan ya. Yang penting setiap botol siapapun mengelola apapun makan minumannya adalah ada botol minumnya gitu ya. Tapi siapapun yang ngelola yang penting masyarakat dapat air gitu Iya, aja. baik. Nah, kalau untuk memindahkan Ya meteran, kemudian ini lagi tiap bulan 200.000 bayar padahal dia curiga di meteran itu mungkin hanya sekali ya dicek gitu kan. Sebenarnya pembaca meter kami sudah proporsional sebenarnya Mbak Rika. Jadi di samping dia harus baca, dia harus mutu setan itu dan dimasukkan ke sistem billing kita ya. Nanti akan muncul di situ. Nah, kami tidak menghindar dari mudah-mudahan tidak meternya rusak ya. Nanti kan kalau lakukan pocek ulang ya. Apakah meternya bermasalah? Yang jelas angkanya nggak main-main sebenarnya. Kita takut di situ. Kalau memang ada kasus seperti ini mungkin kita akan utus bagian teknis meter di situ akan melakukan segera mungkin sementara kita akan gini kan setelah di kantor ya mungkin sudah didengar karena interaksi ini juga didengar oleh cabang-cabang gitu ya. Baik. Ya. Kemudian terkait dengan pemindahan meter ya, tinggal nanti melapor aja. Melapor kita cek ke situ berapa panjangnya gitu kan. Nanti tergantung RAB yang ada. Kalau dikat mungkin pasti lebih murah. Kalau lebih panjang mungkin ada RAB yang gini kan. Tentunya tidak ada harga yang dimainkan, sudah ada standar di situ. Kami harapkan tadi Pak Ketua Meliase jangan sungkan-sungkan Pak. Nanti bisa yang mungkin bisa langsung ke tempatnya Bapak untuk memberikan gini. Demikian Mbak Rizka. Baik, terima kasih Pak Direktur. Itu juga tadi pertanyaan dari Pak Mariase juga menjawab pertanyaan dari Pak Romi ya. Tadi juga bertanya terkait dengan rekening listrik yang ditanggung oleh pemiliknya itu bisa ratusan juta katanya ya. Jadi bagaimana untuk menghitungnya dan bagaimana menyikapi untuk petugas yang ada di lapangan. Tadi sudah dijawab begitu ya Pak ya, bahwa memang petugas pembacanya sudah sangat profesional untuk membaca begitu ya, dan mungkin itu ada beberapa kesalahan yang terjadi. Tanggapannya mungkin sedikit Pak Direktur. Tadi disampaikan listrik ya Pak air? Ini disampaikan untuk karena kerannya rusak begitu Pak. Jadi seandainya ada kasus keran rusak mengalir, tidak ditutup begitu, ditinggal oleh pemiliknya ke kampung, dan kemudian si pemiliknya itu harus membayar hingga ratusan juta begitu. Nah ini kalau seperti ini tuh bagaimana menyikapi, apakah memang ada salah hitung atau bagaimana begitu, silakan Pak. Baik Mbak Rizka, ini sering terjadi, termasuk kemarin juga kami dapat laporan di PP ya. Ternyata rumah itu sering kosong dan sering bayarnya melonjak sudah dikatakan. Saya langsung direct ke situ karena ada aparat polisi, bukan itu karena pas kita sedang habis makan siang, kami ke situ. Ternyata ada kebocoran di instalasi rumahnya, persil masing-masing itu. Ternyata kita ngujinya dengan menutup keran yang ada di meteran kita itu. Ketika dia berjalan berarti bocornya ada di meteran atau di persil dinas kita. Kalau tidak berjalan mungkin dia ada kemungkinan bocor di instalasi rumahnya. Nah, ini menjadi tanggung jawab daripada yang bersangkutan. Tapi kita juga sering bantu ketika tidak ada tenaga yang ini kan kita bantu untuk mencarikan supaya jangan tadi ratusan juta, kasihan ya. Jadi yang jelas kalau menghitung tarif itu kan memang sudah ada kelompok-kelompoknya ya. Jika misalnya kalau kita golongnya rumah tangga, tarifnya hanya 3.000 per meter kubik ya, ditambah mungkin abodemen 51.000 ya. Jadi kalau dia menggunakan 10 ya emang 51.000 ya dia bayar ya. Jadi seperti ada hitungannya mungkin selemaran di rekening itu ada muncul ya nanti. Kalau emang menghitungnya kalau dia lebih dari 10 meter kubik, 20 meter kubik, di atas 20 beda lagi. Dia udah tarifnya di yang seperti industri dia sudah 10.000 per meter kubik kalau lanjut itu. Nanti ada peringkat ininya progresif tarifnya ada di situ. Baik. Ya. Terima kasih Pak Romi sudah bertanya, dan juga terima kasih pendengar yang sudah ikut bergabung. Tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 10 ya Pak ya. Terima kasih Pak Direktur Teknik sudah menyempatkan diri untuk hadir. Mungkin terakhir closing statement sebagai pernyataan penutup Pak, apa yang ingin disampaikan dari Perumda Tirtahita Air Minum Kabupaten Buleleng ini untuk distribusi air bersih untuk masyarakat Kabupaten Buleleng. Silakan Pak Direktur. Baik Bu Rizka, terima kasih. Jadi sebagai penutup kami dari Perumda ya,
ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan ya kepada kami untuk memberikan layanan air minum. Kemudian terima kasih atas aktif juga melakukan laporan terkait dengan ketika ada gangguan ya. Kami harapkan karena jumlah personil kita terbatas, kami harapkan peran masyarakat ya untuk selalu mengaporkan. Kita akan senantiasa sigap untuk itu. Kemudian yang kedua, apabila masyarakat tidak mendapat informasi atau melakukan laporan, dapat menghubungi kami di sales center ya 08777 atau 7550 8777 ya, atau dapat akses media sosial kami ya di Facebook, Instagram, kemudian website Tirta Ita Buleleng ya. Sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada pelanggan atas gangguan layanan yang terjadi, kami menyediakan fasilitas air bersih melalui mobil tangki Mbak Rizka. Kalau dia gangguannya lebih 24 jam, namun kalau ada lebihnya sekian jam mungkin kita akan informasikan untuk bisa menampung sebelum itu ya. Dan terakhir kami harapkan jika ada gangguan ya, pasti ada gangguan ya, ketika air tidak mengalir kami harapkan menampung air ya di jam-jam puncak maupun luar jam puncak, sehingga nanti kita saling bisa kerjasama untuk mempertahankan predikat baik kita di Buleleng maupun di tingkat nasional tadi ya. Terima kasih Berika itu. Baik. Ya. Terima kasih untuk Bapak Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng ya, Bapak Inyoman Suwirta STMSI. Dan kami nantikan kembali untuk kehadirannya Pak ya, untuk berbincang tentang air bersih lagi dengan topik yang berbeda di kesempatan yang berbeda. Terima kasih Pak Direktur. Baik, terima kasih sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar, terima kasih untuk atensi Anda juga. Tetaplah bersama kami karena kami masih akan menghadirkan berbagai informasi-informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi dan tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1